Namun, pada akhirnya, bahkan rumah Tianxia tidak dapat memenangkan kultus Cilan. Memikirkannya seperti ini, mereka merasa lebih baik lagi. Di tempat tersebut, banyak biksu mulai meninggalkan tempat tersebut. Jika Anda mengambil item tersebut, Anda harus pergi ke belakang panggung untuk mengirimkan mata uang aslinya. Semuanya dilakukan sesuai proses, dan lelang hari ini selesai. Namun kali ini, sosok yang muncul dari belakang venue berjalan menuruni tangga tanpa tergesa-gesa, dan berjalan menuju depan panggung. Dia mengenakan jubah bermotif biru dan emas, kalung dengan cahaya menyilaukan tergantung di lehernya, dan tanda melingkar tergantung di tengah dadanya. Di tengah mereknya, terdapat permata dengan tatahan cahaya cian. Dia berjalan perlahan menuju tempat pelelangan. Ketika dia sampai di baris kedua, dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Heksuan di panggung lelang, dan berkata, "Jangan pergi," ketiga pola dewa itu pergi. "Aku ingin semuanya." Kalimat ini disebarkan melalui pengetahuan Tuhan dan bergema di seluruh tempat pelelangan. Para beku yang tidak pergi jauh mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, banyak biksu yang tertegun, dan segera melihat kembali ke depan. Segera, mereka menyadari sosok yang berdiri di depan mereka. Hesuan juga melihat ke depan dan melihat sosok itu. Dia mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dahi sosok itu bersinar dengan tanda cahaya kemasan. Tanda berbentuk cakar laba-laba itu sama dengan tanda di dahi banyak pembudidaya Tianxia yang hadir, tetapi cahayanya lebih bersinar, dan terdapat aura suci yang kuat di dalamnya. Ini, jantung Hesuan melonjak, seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah drastis. Setelah melihat tanda di dahi sosok ini, banyak pembudidaya di sekitar juga terkejut, wajah mereka terkejut. Tanda suci, orang yang muncul di depannya adalah seorang biksu dari klan Sein Rune. Anda tahu, klan Tianxia melekat pada klan Sein Rune dan ada. Biksu manapun dari suku Sein Rune adalah eksistensi tertinggi bagi suku Tianxia, sama sekali tidak boleh tersinggung. Heksuan di atas panggung segera berlutut dengan satu kaki. Setelah biksu di sekitarnya bereaksi, mereka berlutut ke arah biksu klan Sein Rune, kepala mereka menunduk. Termasuk Fang San di baris pertama, perwakilan Sekte Cilan di belakang, perwakilan Sanyemen, dan Hong Yaozu. Para biksu di seluruh tempat berlutut setelah melihat sosok ini muncul. Bagaimana situasinya? Fang Yu tidak bereaksi sedikit pun. Fang Daneng, cepat berlutut seperti aku, inilah kekuatan klan Sein Rune. Jangan pernah menyinggung perasaan. Wajah Sisi menjadi pucat dan mengingatkan dengan cemas. Berlutut, Fang Yu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sosok yang berdiri di tangga belakang. Dari segi pakaian memang sangat mewah dan bertenaga. Tanda di dahi lebih terang daripada tanda di dahi kultivator klan surgawi, dan mengandung aura kuat dan tak dapat dijelaskan di dalamnya. Bagaimana rasanya seperti giok jiwa dari dinasti Senhai? Fang Yu mengerutkan kening. Selama proses ini, Fang Yu masih tidak berlutut dan duduk. Adapun biksu dari suku Saint Mark, dia sepertinya juga tidak memperhatikan Fang Yu. Dia hanya menatap ke panggung dan berkata lagi, "Saya ingin 3 daun berpola dewa itu. Kekuatan suku Saint Mark, saya ingin daun pola dewa." Dan 3 daun berpola dewa telah terjual, dan telah dilelang. Menghadapi situasi seperti ini, Heksuan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dadada, pada saat ini, seorang biksu berjubah putih dengan cepat berlari keluar dari belakang panggung. Dia datang ke Daneng klan Saint Mark dan berlutut, dan berkata, "Guru Agung, Diaken Divisi Pusat di Divisi Tengah di Xianai Tian Fusing, Anda ingin 3 daun pola dewa itu." Petik 2. Kenapa? Ada masalah? Klan Saint Mark Daneng sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak, tentu saja tidak. Meskipun pelelangan telah berakhir, tetapi uang dan barang belum menyelesaikan transaksi. 3 daun pola dewa secara alami dapat ditransfer ke senior agung. Kepala diakon menjawab dengan tergesa-gesa, panik. Tapi dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Perwakilan keluarga Hong dan Sekte Cilan yang memotret Shen Wenye. Mereka pasti akan setuju untuk mentransfer Shen Wenye kepada Yang Mulia." Oh, klan Saint Mark menoleh dan melihat ke belakang. Tatapannya menyapu perwakilan Sekte Cilan dan keluarga Hong. Pada saat ini, perwakilan dari Sekte Cilan dan keluarga Hong menjadi pucat. Tidak ada keraguan bahwa Diaken, Tian Fuxing, mengatakan ini saat ini, hanya bermain bola. Tendang bola ke keluarga Cilan Jiao dan Hong yang memotret daun bermotif dewa.
Dihadapkan pada permintaan besar dari klan berpola Sein, siapa yang tidak berani menyetujuinya. Dan dengan cara ini, Sekte Cilan dan keluarga Hong lah yang secara sukarela menyerahkan Shen Wenye alih-alih Tian Fuxing. Dua daun pola dewa di tangan hendak dibagikan seperti ini, Hong Yaozu sangat marah hingga dia akan muntah darah. Hanya saja pada saat seperti ini, kekuatan besar klan Sein Rune akan ada di sana secara langsung, dan jika dia tidak berani membayar, dia pasti akan mati. Selama klan Seng Wen angkat bicara, mereka hanya bisa menyerahkannya. Di hadapan tuannya, kelompok etnis yang berafiliasi ini tidak punya hak untuk menolak. Hong Mo bersedia menyerahkan daun bermotif dewa yang dia bawa kepada Tuan Agung. Hong Yaozu mengangkat kepalanya dan berbicara lebih dulu. Kekuatan besar klan Sein Rune mengangguk ringan dan melihat ke arah perwakilan Sekte Cilan. Sekte Cilan juga bersedia menyerahkan daun pola dewa. Perwakilan Sekte Cilan juga merespon dengan cepat dan mereka setuju. Klan Seng Wen dan Neng tersenyum dan memandang Diaken di depannya. Oke, sekarang, mari kita serahkan daun pola ilahi itu kepada Tuan Yang Agung, jawab Diakon itu. Cepatlah, klan Seng Wen dan Neng berkata dengan tangan di punggungnya. Ya, ketua Diakon bangkit dan berlari kembali. Saat ini, hatinya berdarah. Hari ini, saya bisa menghasilkan banyak uang, tetapi ketika kekuatan besar suku Sein Mark muncul, semua ini lenyap dan aku hanya bisa memuntahkannya. Karena klan Sein Mark mungkin menginginkan 3 daun pola dewa ini, pasti tidak akan membayar, tidak ada yang berani meminta uang, mereka bisa hanya memberikannya secara gratis. Pada saat ini, banyak biksu yang hadir berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala merasa sombong di dalam hati. Hebat sekali! Tidak ada yang bisa mendapatkan daun berpola dewa sekarang semua diambil oleh orang bijak dari klan pola suci. Bagaimana jika Anda punya uang? Apakah Anda berani bersaing dengan tuan besar suku Sein Mark? Saat ini, tindakan sebelumnya dari Hong Yaozu, Sekte Cilan, Sanyemen, dan Fang Shan dengan keras menawar Dewa Wenye seperti lelucon. Memang benar, mereka semua menunjukkan kekuatan dan sumber daya finansial yang besar. Tapi di depan para penguasa besar ras neraka, mereka bukanlah apa-apa. Bahkan jika Tuan Agung di depannya mungkin hanya anggota klan Sein Rune yang sangat biasa, dia bisa menjadi sombong di depan seluruh klan Tianxia. Ini adalah status protos. Saat ini, seluruh tempat hening, dan tidak ada yang berani berbicara. Setelah Diaken bangun, dia berbalik untuk berjalan ke belakang panggung. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di baris pertama, meraih bahunya dengan satu tangan, dan menghentikannya. Hei, aku tidak setuju memberinya Shen Wenye. Fang Yu lah yang berdiri. Saat ini, Fang Yu masih mempertahankan bentuk penyamarannya. Tindakannya mengejutkan penonton. Untuk sesaat, semua mata tertuju padanya. Siapa lelaki ini? Beraninya dia berdiri dan menghalangi jalan pada saat seperti itu, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak setuju untuk memberikan daun pola dewa kepada tuan besar dari klan pola suci. Hong Yaozu, perwakilan dari Sekte Cilan, dan Diakon Tian Fuxing yang bahkan memotret daun bermotif dewa semuanya setuju. Apakah dia masih membutuhkan persetujuannya? Bawang hijau yang mana dia? Seluruh tempat hening, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Fang Yu, dengan ekspresi berbeda. Tetapi semua kultivator yang hadir tahu bahwa tidak peduli siapa orang ini. Hari ini akan menjadi nasib buruk. Berani mengatakan tidak di depan klan Sein Mark. Seluruh klan Tianxia, bahkan kepala istana-istana Tianxia, tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, Zixi, yang berlutut dengan satu kaki, memandang Fang Yu, wajahnya memucat, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Fang Yu akan menonjol pada saat seperti itu. Di atas panggung, He Xuan sama terkejutnya. Meskipun Fang Yu telah mengubah wajahnya, dia tahu bahwa ini adalah Fang Yu. 3 daun berpola dewa semuanya dijual oleh Fang Yu, yang awalnya harus mendapatkan lebih dari 100 juta koin asli. Sekarang diberikan dengan sia-sia, tentu saja tidak direkonsiliasi. Jika Anda mengubahnya menjadi dan digantung, Anda mungkin harus muntah darah karena marah. Tapi masalahnya adalah, pihak lain adalah yang mulia dari klan Sein Rune. Menghadapi keberadaan seperti ini, tidak peduli betapa enggannya, tidak peduli betapa marahnya. Anda harus menanggungnya. Jika tidak, ini pasti akan menjadi pertemuan yang lebih berat dan harga yang lebih mahal. Ini tidak tenang. He Xuan menghela nafas dalam hati. Di tempat lain di venue, Fang San,
perwakilan dari Sekte Cilan, perwakilan Sanyemen, dan Hong Yaozu, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Fang Yu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Ketua Diakon ditangkap oleh lengan Fang Yu, wajahnya banyak berubah, dan dia berteriak panik. Ku bilang, aku tidak setuju memberikan daun berpola dewa itu kepada orang itu. Fang Yu memandang biksu pola suci dengan tangan di punggung, dan berkata dengan ringan. Mengucapkan kalimat ini lagi, keterkejutan banyak biksu di tempat tersebut bahkan lebih buruk lagi. Orang ini, benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apa yang dia lakukan? Pemberian daun pola dewa kepada Yang Mulia memerlukan persetujuanmu. Siapa kamu? Kepala diakon tampak jelek, menatap biksu yang tidak bergerak dari klan pola suci di belakang dengan ketakutan, dan berkata kepada Fang Yu di depannya. Siapa aku? Oh, maaf. Mata Fang Yu bergerak sedikit, wajahnya segera berubah, memperlihatkan penampilan aslinya. Setelah itu, dia melihat ke arah kepala diaken di depannya dan berkata, saya adalah penjual 3 daun berpola dewa ini. Sekarang Anda memegang daun berpola dewa saya dan mempersembahkan bunga kepada Buddha. Lakukan kamu pikir aku harus keluar dan berhenti. Saat ini, mata Fang Yu sudah agak dingin. Dia meraih tangan kepala diaken dan menekan lebih keras. Kepala diaken merasakan sakit yang menusuk, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia memandang Heksuan di atas panggung. Kepala diakon, dia memang penjual Shen Wenyai. Pada saat ini, Heksuan di atas panggung menarik napas dalam-dalam dan berkata. Begitu dia mengatakan ini, wajah kultivator yang hadir berubah lagi, dan matanya segera berubah ketika dia melihat ke arah Fang Yu. Ternyata inilah penjual yang menjual 3 lembar daun bermotif dewa. Perwakilan dari berbagai kekuatan yang datang untuk mengikuti lelang hari ini sebenarnya ingin mengetahui. Siapa penjual Shen Wenyai itu? Namun, Tian Fuxing selalu merahasiakan identitas penjualnya, dan mereka tidak mungkin mengetahuinya. Tapi sekarang, dalam situasi yang tidak terduga ini, penjualnya benar-benar muncul. Ternyata dia adalah biksu biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak daun berpola dewa? Ekspresi banyak biksu yang hadir terkejut. Saat ini, di bagian belakang venue, sekelompok anggota disabilitas yang mengenakan pakaian hitam dan bekas benang di dahi berubah pandangan. Mereka mengenalinya. Inilah ras manusia yang membunuh 2 anggota mereka di kawasan hutan itu dan membawa pergi Shen Wenyai. Ras manusia ini sebenarnya menjual 3 daun berpola dewa sekaligus. Dia sebenarnya mendapat begitu banyak daun berpola dewa di kawasan hutan itu. Yang Mulia, ketujuh bawahan itu memandang pemimpin itu bersama-sama. Tunggu, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemimpin dari organisasi sisa itu memasang mata dingin, menggelengkan kepalanya, dan mengirimkan suaranya. Penjual, bagaimana dengan penjualnya? Ini adalah penguasa agung klan Saint Mark, kan? Di depan panggung, wajah diaken itu pucat dan dia menatap ke arah Fang Yu, matanya menatap tajam, lebih tidak bisa dimengerti selain kemarahan. Dia tidak mengerti mengapa Fang Yu keluar untuk menghentikannya pada saat seperti ini. Ada juga tanda emas gelap di dahi Fang Yu, menunjukkan bahwa dia juga seorang biksu dari klan Tianxia. Karena setiap orang adalah kultivator klan iblis surgawi, mengapa dia harus mempermalukannya saat ini? Tidakkah Fang Yu tahu betapa para konsekuensinya jika menghadapi para yang mulia di klan Saint Mark ini? Mereka sama sekali tidak bisa melawan biksu dari suku Saint Mark. Selama lawan menggunakan garis keturunan untuk menekannya, biksu manapun di suku yang berafiliasi dengan suku Tianxia dapat dibunuh seketika. Kali ini kerugian akan ditanggung oleh Tian Fuxing kami. Kami akan mengembalikan kompensasi sesuai dengan harga awal. Jangan hentikan saya, jika tidak, Anda dan saya sama-sama akan mendapat masalah. Jalan transmisi. Awalnya saya bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar, tapi sekarang Anda menyuruh saya memberi saya kompensasi 15 juta, bagaimana saya bisa menerimanya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu benar-benar mencari kematian. Ketua diakon tidak dapat menahannya lagi, menunjuk ke arah Fang Yu dan mengutuk. Menghadapi tekanan dari Saint Mark dia tidak punya pilihan. Apapun yang diinginkan pendeta suci, dia harus menyerahkannya tanpa syarat. Dalam kejadian ini, Tian Fuxing juga menjadi korban. Mereka bisa saja mendapatkan bagian lebih dari 10 juta koin asli, tetapi sekarang mereka harus menyerahkan 15 juta koin asli. Itu juga sangat menyakitkan, tapi menghadapi yang mulia suku Saint Mark, mereka tidak ada hubungannya.
Semua aturan klan Tianxia digunakan untuk membatasi klan Tianxia itu sendiri. Aturan-aturan ini tidak dapat menahan suku pola suci yang lebih tinggi dari mereka. Kamu, Ketua Diaken ingin mengatakan sesuatu. Cukup, pada saat ini, suku Saint Mark yang terhormat di belakangnya berbicara, nadanya penuh ketidaksabaran. Dia memandang Fang Yu, dengan sepasang alis pedang di wajah tampannya. Guru Agung tidak peduli, kata kepala diakon datar. Gulungan, klan biksu suci ini mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan perlahan menuju Fang Yu. Melihat pemandangan ini, ketua diaken segera mundur beberapa langkah. Dia memandang Fang Yu dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran jika Fang Yu mencari kematiannya sendiri. Yang Mulia Saint Rune datang perlahan ke depan Fang Yu dan berdiri pada jarak kurang dari setengah meter. Dia lebih tinggi dari Fang Yu, jadi matanya tampak merendahkan ketika dia melihat ke arah Fang Yu. Pakaian, kalung, dan medali bundar bertatahkan permata di dadanya semuanya bersinar terang, melambangkan statusnya yang sangat mulia. Saya Feng Wei, lahir dari garis keturunan Feng Hong dari suku Saint Rune. Suku Saint Rune yang terhormat berkata dengan acuh tak acuh, Anda seharusnya berasal dari klan Tianxia. Siapa nama Anda? Namaku Fang Yu. Fang berkata dengan tenang. Fang Yu. Feng Wei memandang Fang Yu, mengangguk ringan, lalu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu penjual senwenye? Ya, jawab Fang Yu. Fang Yu, tidakkah kamu setuju memberiku daun pola dewa? Feng Wei menatap langsung ke arah Fang Yu, matanya agresif. Nadanya tampak seperti pertanyaan biasa, tapi di saat yang sama juga mengancam. Penonton terdiam. Menurut mereka, penjual bernama Fang Yu ini benar-benar membuat marah Feng Wei. Meskipun Anda mengatakan ya saat ini, tidak ada cara untuk menyimpannya. Fang Yu, sepenuhnya selesai. Apakah Anda memiliki masalah intelektual atau telinga Anda? Saya sudah mengatakannya 2 kali dan saya tidak setuju, tetapi Anda masih bertanya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah semua biksu di tempat tersebut berubah lagi. Menghina secara positif yang mulia pola suci. Apakah ini benar-benar tidak ingin bertahan hidup? Cara alternatif untuk bunuh diri. Siapa yang memberi keberanian pada Fang Yu ini untuk mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu kepada suku Saint Mark yang terhormat? Pemandangan seperti ini benar-benar belum pernah terlihat selama ratusan tahun. Tidak jauh dari samping, Zixi, yang sedang berlutut di tanah, pucat saat itu, dan jantungnya berdebar kencang. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di tubuh Feng Wei, dan paksaan yang kuat terjadi. Pemaksaan ini sepenuhnya dilakukan pada Fang Yu di depannya. Bas. Pada saat yang sama, tubuh Feng Wei sangat mempesona, dan nafas suci dilepaskan, menutupi seluruh tempat lelang. Nafas yang kuat ini membuat semua beku merasa kagum dan takut. Nafas suci. Inilah kekuatan keluarga Protoss. Ras-ras ini melekat pada keluarga dewa, ketika dihadapkan dengan nafas ini, mereka akan merasakan ketakutan yang berasal dari darah. Yang mulia dari klan Saint Rune, benar-benar marah. Selanjutnya, terserah dia bagaimana dia ingin menyiksa dan membunuh Fang Yu yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Hei, itu terlalu impulsif. Tidak perlu melakukan ini. Di atas panggung, He Xuan menghela nafas dan sedikit menggelengkan kepalanya. Di posisi lain, Hong Yaozu menyipitkan mata ke punggung Fang Yu, matanya sedikit bercanda. Penjual ini punya masalah dengan otaknya. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak pola dewa? Di posisi lain, mata Fang Yu berbeda. Namun apa yang akan terjadi selanjutnya, sudah mereka prediksi di dalam hati. Fang Yu masih berdiri tegak di depan Feng Wei, tidak bergerak. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi, sekali lagi. Feng Wei melangkah maju, paksaannya lebih kuat. Dia menatap Fang Yu, dengan cahaya keemasan samar di matanya. Jalan di dahinya, seperti kaki laba-laba, juga bersinar, melambangkan jejak tanda suci. Dia memandang Fang Yu, dengan niat membunuh yang jelas di matanya. Ada masalah dengan otakmu, yang artinya, otak. Kalau kamu belum mendengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi sampai kamu mendengarnya dengan jelas. Dalam situasi agresif di bawah Feng Wei, Fang Yu masih tenang, dan berkata. Terlebih lagi, dia sengaja memperbesar volumenya agar kata-kata tersebut bergema di aula maut. Agar setiap beku yang hadir dapat mendengar dengan jelas.
Kini suasananya semakin tertekan. Mata banyak biksu yang memandang Fang Yu seperti menatap orang gila. Gila? Sungguh, gila. Meski nilai senwei-nya sangat tinggi, namun memang mencapai harga yang mengejutkan dalam lelang ini. Tapi uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Jika Anda kehilangan nyawa, apa gunanya meminta lebih banyak uang? Apakah masih bisa dilanjutkan? Pada saat ini, di mata para biksu di tempat tersebut, Fang Yu adalah orang gila yang kehilangan akal sehatnya karena uang. Kamu ingin mati. Setelah dihina oleh Fang Yu satu demi satu, niat membunuh di mata Feng Wei muncul. Ledakan, aura suci di tubuhnya dilepaskan secara ekstrim, menekan Fang Yu secara menyeluruh. Tapi dia tidak melakukan apapun. Dia ingin menggunakan nafas ini untuk meremukkan Fang Yu hingga berlutut. Klan Tianxia, jangan berani berlutut di depanku. Aku ingin menyiksamu semudah menguleni semut. Kata Feng Wei Han. Dia sangat marah. Sangat marah. Sebagai anggota klan Sein Rune, darahnya tidak dianggap tinggi di klan, tetapi menghadapi segelintir klan Tianxia, dia adalah eksistensi tertinggi. Justru karena statusnya yang rendah di marga itulah ia suka sering datang ke perbatasan marga yang berafiliasi dan menikmati perasaan superior. Anak-anak sialan itu tidak suka melakukan hal semacam ini, tapi dia menikmatinya. Karena, setiap biksu dari kelompok etnis yang berafiliasi harus berlutut ketika melihat Feng Wei, dengan hormat. Siapa yang berani cemberut, dia akan langsung membunuh lawannya. Apapun yang dia suka, dia bisa mendapatkan apapun, entah itu wanita berwajah baik atau harta berharga. Di antara ras yang berafiliasi, dia adalah surga, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Hari ini, dia mendengar bahwa ada daun bermotif dewa di Tian Fuxing yang akan dilelang, jadi dia segera datang. Senwei-nya adalah hadiah dari alam, itu seharusnya menjadi milik keluarga dewa mereka. Ras yang lebih rendah ini, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan daun pola dewa. Tapi saya tidak memikirkannya, tapi saya mengalami situasi ini. Fang Yu di depannya berani menolak permintaannya dan bahkan berani menghinanya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sekarang, dia sangat marah. Dia akan menghancurkan seluruh tempat dan menghancurkan tubuh terkutuk di depannya. Beri aku, berlututlah. Feng Wei melangkah maju lagi. Kepalanya sudah dekat dengan Fang Yu, nadanya sangat dingin. Kakak, tanah di bawah kaki Fang Yu tenggelam. Tekanan yang dia alami sangat menakutkan, seperti gunung yang menekannya. Nafas Protos sangat mirip dengan nafas Shenlong, tetapi kemurniannya tidak terlalu bagus, mungkin pria di depanmu tidak terlalu populer di Protos. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat ke arah Feng Wei yang marah di depannya sambil berpikir. Tao, berlutut. Feng Wei meraung. Bekas di dahinya bersinar terang. Kudengar para dewa itu sangat kuat, tapi sepertinya itu tidak datang darimu. Fang Yu berkedip dan berkata. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Feng Wei semakin membara, dan dia harus mulai melepaskan kekuatan mengerikannya. Saat ini, dia sangat dekat dengan Fang Yu. Apalagi kepalanya hampir dekat dengan wajah Fang Yu. Jika kamu merentangkan wajahmu ke depan, aku akan menamparnya, kata Fang Yu dingin. Hahaha. Apakah kamu berani melakukannya padaku? Lakukan, beranikah kamu? Feng Wei menyeringai marah dan berkata. Dalam alam bawah sadarnya, dia tidak menyangka bahwa seorang biksu dari kelompok bawahan akan berani melakukan sesuatu padanya. Lakukan, Feng Wei terus menjulurkan kepalanya ke depan. Maumu? Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, telapak tangannya bersinar dengan cahaya ungu. Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan muncul. Segera, dia menamparkan kepala yang terjulur di depannya. Ledakan. Pada saat ini, kepala Feng Wei, seluruh tubuhnya, dan sebagian besar tanah di depannya serta tempatnya, semuanya hancur berkeping-keping pada saat ini. Boom! Hanya tersisa setengah dari meja lelang di depan. Sebagian besar tanah telah terangkat, dan sejumlah besar puing serta debu beterbangan di udara. Heksuan, berlutut di atas panggung, matanya melebar dan wajahnya kusam. Jika tempat dia berlutut berada di sebelah kanan sekitar 10 meter, dia pergi. Boom! Tanah masih bergetar. Di dalam tempat lelang, asap mengepul. Masih ada keheningan di tempat tersebut. Ekspresi sebagian besar biksu tidak berbeda dengan ekspresi Heksuan di atas panggung. Mereka memandang ke depan dengan pandangan kosong. Di tengah asap dan debu, sosok Fang Yu terlihat jelas, masih berdiri di tempatnya. Dan Yang Mulia Feng Wei dari klan Sein Rune telah menghilang.
Posisi di mana Feng Wei berdiri, termasuk area luas di depannya, ditampar dan dihancurkan oleh tamparan Fang Yu. Adapun adegan tamparan dan kipas, mereka semua menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Hanya tamparan yang terkesan meremehkan. Itu bisa menimbulkan begitu banyak kekuatan penghancur. Fang Yu berdiri di tempatnya dan menarik tangan kirinya. Tanda bintang berujung 5 telah hilang. Sial, Protoss sangat rapuh. Sebuah tamparan langsung menghancurkan dagingnya, lalu hilang. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat ke depannya. Tentu saja, dia memang telah menyita kekuatannya dengan tamparan tadi, dan kekuatannya agak terlalu kuat. Yang juga patut disalahkan adalah Feng Wei memang berhutang. Meregangkan kepalanya di depan Fang Yu, dia hampir menyentuhnya. Fang Yu paling membenci pria sombong seperti itu. Desir-desir, asap masih mengepul, namun tanah berangsur-angsur kembali tenang. Setelah Fang Yu menamparkan, setengah menit telah berlalu. Feng Wei tidak muncul, dan tidak ada nafas. Setengah menit kemudian, masih belum ada nafas. Seluruh tempat berangsur pulih. Kakak orang bijak dari klan Saint Mark, kan? Di tengah tempat pertemuan, rombongan di samping Hong Yaozu menelan ludah dan berbicara dengan suara yang menenangkan. Hong Yaozu tidak berbicara, tapi membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi sebagian besar kultivator yang hadir telah pulih dan menyadari fakta ini. Kehormatan besar klan Saint Mark, sepertinya baru saja terbunuh oleh tamparan Fang Yu. Selain itu, kematiannya sangat menyeluruh, dan bahkan sisa-sisa mayat pun tidak tersisa. Bahkan orang suci dari suku Saint Rune terbunuh dengan satu tamparan. Para biksu yang hadir menatap mata Fang Yu, dengan kengerian yang tak ada habisnya. Mereka mengira Fang Yu sedang mencari kematian. Saya tidak memikirkannya, tetapi hasilnya sebaliknya. Bukan karena Fang Yu sedang mencari kematian, tapi Feng Wei sedang mencari kematian. Akibat ini menyebabkan para biksu yang hadir tidak dapat pulih dalam waktu yang lama. Masih ada keheningan di tempat tersebut. Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang di sebelah kiri. Ketua Diakon Tian Fuxing berdiri di sana, masih linglung. Oke, Feng Wei sudah pergi, sekarang, lanjutkan proses transaksi normal. Fang Yu berkata dengan ringan. Kepala Diakon pulih dan terkejut. Dia menatap mata Fang Yu, menjadi sangat ketakutan. Dia hampir berlutut. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Lanjutkan prosesnya, bayar dengan satu tangan dan kirimkan barang dengan tangan lainnya, kata Fang Yu. Diakon itu tersenyum, tetapi senyuman itu lebih jelek daripada menangis, dan berkata, saya akan pergi. Fang Yu berbalik lagi dan melihat lokasi perwakilan dari Sekte Cilan dan Hong Yaozu. Kalian berdua pembeli, cepat bayar, jangan buang waktu. Fang Yu berkata lagi, perwakilan dari Sekte Cilan dan Hong Yaozu sepertinya tidak bereaksi, dan mereka masih di tempat dan tidak bergerak. Kamu, Fang Yu mengerutkan kening, hendak melanjutkan pembicaraan. Fang Yu adalah ras manusia. Dia adalah ras manusia, bukan ras yang jahat. Pada saat ini, suara kesadaran ilahi tiba-tiba datang dari tempat tersebut. Suara ini terdengar di telinga setiap beku. Fang Yu adalah ras manusia. Pada saat ini, semua pemandangan di tempat tersebut sekali lagi terfokus pada tubuh Fang Yu. Dan garis pandang Fang Yu beralih ke bagian belakang tempat tersebut. Kesadaran spiritualnya telah lama dilepaskan, dan 8 bayangan telah ditangkap. 8 anggota organisasi penyandang disabilitas. Mata Fang Yu dingin. Karena dia memilih untuk syuting, dia tidak peduli dengan masalah pengungkapan identitasnya. Organisasi penyandang disabilitas tiba-tiba mengingatkan penonton bahwa Fang Yu berasal dari ras manusia, yang sebenarnya setara dengan mengingatkan Fang Yu untuk ingat mengemasnya. Kamu sedang mencari kematian, kan? Wow, kesadaran ilahi Fang Yu dilepaskan, dan seluruh tempat terkunci. Saat ini, ke-8 anggota organisasi penyandang disabilitas tersebut masih berpikir untuk meninggalkan tempat lelang. Tentu saja Fang Yu tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Bas, cahaya keemasan melintas di mata Fang Yu. 8 biksu dari organisasi penyandang disabilitas merasakan kekuatan mengerikan mengunci diri mereka sebelum mereka dapat meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak bisa bergerak. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang tempat tersebut. Bas, cahaya keemasan di matanya berkedip-kedip dengan keras, seperti nyala api keemasan. Pada saat ini,
8 sosok itu perlahan melayang ke udara. Semuanya terikat oleh kekuatan segel sihir yang kuat, sulit untuk digerakkan, tidak dapat dilepaskan. Mata 8 penggarap organisasi penyandang cacat terbuka lebar, menatap ke arah Fang Yu, dan tidak ada yang lain selain keheranan di mata mereka. Setelah melihat Fang Yu membunuh Feng Wei, mereka pulih dari keterkejutannya. Mempertimbangkan masalah kekuatan, mereka tidak ingin lawan Yu melakukannya. Tapi mereka masih ingin menimbulkan masalah sebanyak mungkin pada Fang Yu. Oleh karena itu, pemimpin memutuskan untuk mengungkap identitas manusia Fang Yu sebelum pergi. Tapi saya tidak menyangka Fang Yu bisa mengunci posisi mereka begitu cepat, dan tetap mengendalikan mereka. Sihir macam apa ini? Kekuatan apa yang mengikat mereka? Mereka bahkan tidak bisa melawan. Jika kamu melarikan diri begitu saja, aku tidak berpikir untuk mencoba menyelesaikanmu. Tapi sebelum kamu pergi, aku harus merasa mual agar aku merasa nyaman. Fang Yu menaiki tangga, dengan cibiran di wajahnya, berkata, kalau begitu aku tidak bisa menyalahkannya. Dia adalah ras manusia. Fang Yu ini adalah ras manusia. Kamu membiarkan ras manusia membunuh orang bijak dari keluarga dewa, dan kamu masih acuh tak acuh. Setelah memastikan bahwa pemimpin organisasi penyandang cacat tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan, dia berteriak keras dan ingin banyak penggarap klan surgawi mengambil tindakan. Para dewa keluarga Protoss mati di sini, terutama di tangan umat manusia. Suku Sein Rune akan marah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu, kalian semua akan bertanggung jawab. Mereka tidak akan membiarkan Fang Yu pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lakukan sekarang. Bunuh Fang Yu dan berikan kepada klan Sein Rune, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kerugiannya. Kata-kata ini membuat corak banyak kultivator yang hadir berubah dan hati mereka terguncang. Karena mereka tahu bahwa perkataan tersebut bukan tanpa alasan. Hanya, kalian melakukannya dengan cepat. Boom! Pemimpin, organisasi penyandang disabilitas masih berteriak, tapi tiba-tiba banyak api emas menyala di tubuhnya. Bukan hanya dia, 7 pria lainnya juga menyalakan api yang berkobar. Ah! Terdengar jeritan dan jeritan. Mayat 8 anggota penyandang disabilitas dibakar di udara dan dengan cepat berubah menjadi abu. Pemimpinnya, yang tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun lagi, telah menghilang ke dunia. Dan semua ini terjadi dalam tampilan penuh. Kenapa kamu harus mati? Fang Yu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Setelah itu, dia berbalik dan melihat lokasi Sekte Cilan dan Hong Yaozu lagi. Oke, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Kata Fang Yu sambil tersenyum. Saat ini tempat lelang masih diselimuti asap dan debu. Sebagian besar biksu yang hadir belum pulih dari rangkaian kejadian sebelumnya. Lelang asli telah berakhir dengan sukses, dan 3 lembar daun berpola dewa dijual dengan harga setinggi langit. Mereka akhirnya difoto oleh perwakilan dari Sekte Cilan dan keluarga Hong. Bahkan gunung resmi penghakiman hidup dan mati di rumah Tianxia gagal memenangkan salah satu dari mereka. Tapi saya tidak menyangka saat ini, Yang Mulia dari klan Pola Suci muncul dan ingin mengambil ketiga daun Pola Dewa. Sebenarnya, ini merampok, tapi lawannya adalah klan Sein Rune yang secara alami mulia, siapa yang berani menolak? Tepat ketika semua biksu mengira bahwa daun Pola Dewa akan diambil oleh kekuatan klan Pola Suci, penjual Fang Yu tiba-tiba berdiri. Setelah itu, Feng Wei ditampar dan dibunuh oleh Fang Yu. Tampar, bunuh suku Sein Mark yang terhormat. Sungguh kekuatan yang menakutkan, dan baru saja, beberapa anggota organisasi penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa identitas Fang Yu adalah ras manusia. Dari teriakan mereka sebelum kematian, ini pasti benar. Dengan kata lain, kultivator manusia terendah di benua Yunyu menamparkan foto paling canggih sampai mati. Jika Anda tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Anda hanya akan merasa bahwa itu terlalu ilusi saat ini dan tidak mungkin benar. Wow, pada saat ini, Fang Yu melompat ke depan Hong Yaozu. Hong Yaozu dan rombongan di sampingnya dikejutkan oleh ketakutan, dan mereka mundur lagi dan lagi, hampir jatuh ke tanah. Ada apa? Teruslah berdagang. Jangan linglung. Fang Yu memandang Hong Yaozu dan berkata. Hong Yaozu membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi keheranan, dan dia tidak dapat berbicara. Kamu juga tidak ingin berdagang. Lalu, Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Tidak, tidak lanjutkan perdagangan. Hong bersedia melanjutkan perdagangan.
Hong Yaozu kembali sadar dan buru-buru menjawab, setiap pola Dewa Ye Hong bersedia menaikkan harga 20 juta koin asli. Tidak, simpan saja dengan harga aslinya. Fang Yu tersenyum, berapa banyak koin asli yang biasa kamu ambil gambarnya sebelumnya? Ini tidak bagus. Wah, aku tidak ingin daun berpola dewa, berikan saja koin aslinya. Hong Yaozu memucat setelah memikirkan sesuatu. Teriakan beberapa anggota organisasi penyandang disabilitas sebelum meninggal adalah fakta. Fang Yu membunuh suku Saint Mark yang terhormat di depan mata, ini adalah kejahatan keji. Bahkan jika Fang Yu menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan, itu tidak berguna. Karena membunuh yang mulia suku Saint Rune berarti kejahatan berikut, dan masalah ini dapat berkembang menjadi peristiwa yang sangat berpengaruh. Klan Saint Rune tidak akan mentolerir rasa malu seperti itu, dan pasti akan membalas dendam di pihak lain. Saat ini, siapapun yang memiliki hubungan dengan Fang Yu mungkin terlibat di dalamnya. Hong Yaozu tidak ingin menjadi sasaran tanda suci. Oleh karena itu, sekarang dia tidak menginginkan Shen Wei-nya lagi, dia hanya ingin menjernihkan hubungan dengan Fang Yu. Bahkan tidak ingin pola dewa itu pergi. Fang Yu mengangkat alisnya dengan ringan. Tidak, tapi Qian Hongmo pasti akan membayarnya, dan membayar 20 juta koin asli lagi untuk setiap bagiannya. Hong Yaozu tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa berhasil? Pembayaran satu tangan, pengiriman satu tangan. Karena Anda membayar, tentu saja saya harus memberi Anda Shen Wei-nya, kalau tidak saya akan seperti suku Shen Wen. Itu lebih dari 100 juta koin asli. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Hong tidak kekurangan uang. Hong Yaozu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak, kamu yang membayar uangnya, dan kamu harus mengambil daun pola dewa itu. Fang Yu meletakkan tangan kanannya di bahu Hong Yaozu dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, kamu menghinaku. Hong jelas tidak bermaksud demikian, tapi Hong Yaozu menjelaskan dengan keringat di dahinya. Maksudnya itu apa? Fang Yu mengangkat alisnya, kamu memberiku uang tetapi tidak menginginkan barang, kamu hanya memperlakukanku sebagai perampok. Hong Yaozu tidak tahu harus berkata apa. Sudah diputuskan, terima kasih dan selamat bekerja sama, selanjutnya bisa ke backstage untuk menjalani formalitas sesuai proses normal. Fang Yu tersenyum. Kemudian, dia berinisiatif meraih tangan kanan Hong Yaozu dan menjabatnya. Wajah Hong Yaozu kaku, jangan tertawa, dia tidak bisa menangis meskipun dia menangis. Fang Yu menoleh lagi dan melihat perwakilan dari Sekte Cilan. Para biksu dari Sekte Cilan semuanya tertutup. Namun saat Fang Yu menoleh, pemimpin Sekte Cilan segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Selanjutnya, kami akan terus menyelesaikan transaksi sesuai proses normal. Itu benar. Fang Yu mengangguk puas, lalu memandang diaken itu. Ekspresi diakon berubah, dan dia segera menjawab, dimengerti, saya akan menanganinya sekarang. Setelah itu, Ketua Diaken membawa perwakilan Sekte Cilan dan Hong Yaozu ke belakang panggung. Tentu saja, untuk pergi ke belakang panggung, Anda harus melewati lubang besar yang ditampar oleh Fang Yu. Di aula lelang, banyak biksu masih berdiri di sana, dan tidak ada yang bergerak. Banyak biksu mengalihkan pandangan mereka ke Fang Shan di tengah baris pertama. Mereka semua ingin tahu apa yang dipikirkan Fang Shan saat ini. Fang Shan mewakili rumah Tianxia, dan merupakan otoritas ketiga di rumah Tianxia. Klan Tianxia terikat pada klan Saint Rune, Fang Shan secara alami setara dengan terikat pada klan Saint Rune, dan milik klan Saint Rune. Bahkan bisa diterima, pendirian Tianxia Mansion awalnya didukung oleh klan Saint Rune. Oleh karena itu, biksu lain yang hadir dapat mengabaikan masalah ini, tetapi Fang Shan tidak bisa. Dia harus menjaga kepentingan ras Saint Rune. Fang Shan menyaksikan kematian Feng Wei dari suku Shen Wen. Sekarang, dia masih diam saja, tidak bergerak. Apakah dia akan berpura-pura tidak melihat? Para biksu yang hadir diam-diam mengikuti setiap gerakan Fang Shan dan melihat apa yang akan dia lakukan pada saat seperti itu. Dan Fang Yu kembali ke tempat duduknya, mengangkat kaki erlang, dan berjalan bebas. Membunuh apa yang disebut suku Holy Rune tidak berarti banyak baginya. Tentu saja tangannya memang agak kejam. Hal yang bisa diselesaikan dengan satu tamparan, ia pun memberkati kekuatan 10.000 cara ke dalam tamparan itu, sehingga pamornya langsung musnah. Dadada, saat Fang Yu sedang duduk di kursi, terdengar suara langkah kaki. Fang Shan, yang diam dan acuh tak acuh, terharu.
Dia memimpin 3 bawahannya dan berjalan perlahan menuju tubuh Fang Yu. Fang Yu duduk di kursi dan memandang Fang San, yang murung di depannya. Saya Fang San, hakim hidup dan mati di rumah Tianxia. Fang San memandang Fang Yu dan berkata, saya tahu, Anda mendengar nama Anda ketika memasuki pasar. Fang Yu mengangguk dan menjawab, apa? Apakah kamu mencari masalah atau kamu akan menegosiasikan kesepakatan? Apakah kamu, ras manusia? Fang San bertanya, ya, saya adalah ras manusia. Ketika Fang Yu berbicara, bahkan jejak samar di dahinya telah hilang. Saat ini, dia telah sepenuhnya pulih ke penampilan aslinya. Apa masalahnya? Fang Yu berkedip dan bertanya. Fang San menatap wajah Fang Yu, pupil matanya sedikit berkontraksi. Itu benar-benar manusiawi. Sekarang, ini masalah besar. Sebagai hakim hidup dan mati di rumah Tianxia, dia harus segera melakukannya untuk mencabut bulunya. Namun, dia telah melihat kekuatan Fang Yu. Dia tahu betul bahwa dia mungkin bukan lawan Fang Yu. Begitu dia melakukannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Namun dalam situasi yang disaksikan oleh begitu banyak perwakilan kekuasaan, jika dia tidak mengambil tindakan, istana Tianxia akan kehilangan muka. Bagaimana cara memilih? Sepertinya kamu ingin membuat masalah, tapi kamu tidak berani. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Fang San menjadi sangat jelek. Ekspresi ketiga pria di sebelahnya juga berubah. Saya tidak salah tentang masalah hari ini. Saya hanya membantu Anda menjaga aturan yang harus ditetapkan. Fang Yu berkata dengan ringan, pelelangan diadakan dengan baik, dan klan Sein Rune dapat dengan bebas memperdagangkan kesepakatan yang telah diselesaikan ketika kesepakatan itu datang. Apakah masuk akal untuk mengambil barang-barang itu? Itu tidak masuk akal. Hal paling mendasar dalam lelang adalah memiliki aturan dan regulasi untuk menjamin keamanan transaksi. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, maka saya akan membantu Anda melakukannya. Mendengar kata-kata ini, Fang San tidak bisa menahan diri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu dari klan Tianxia diberikan oleh klan Sein Rune, termasuk aturannya. Mereka juga milik klan Sein Rune termasuk Tian Fuxing. Mereka pikir kita harus memberi mereka apa yang kita inginkan. Ini bukanlah fakta yang dapat Anda ubah dengan satu kata pun. Ya, sepatah kata pun tidak bisa diubah, jadi aku tidak akan melakukannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, singkirkan orang yang menyebabkan masalah, dan masalahnya tidak akan ada lagi. Selain itu, Tian Fuxing adalah milik klan Sein Rune. Itu omong kosongku. Shen Wunye milikku, dan itu masuk akal bagiku untuk melindungi barang-barangku sendiri. Setelah mengatakan ini, Fang Yu duduk di sandaran kursi, menatap Fang San sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu ingin menjadi orang yang menghasilkan masalah berikutnya? Jika kamu berpikir, lakukan saja dia. Ini sudah merupakan ancaman yang nyata. Hati Fang San terkejut, dan rasa malu pun menyusul. Inilah wilayah klan Sky Evil, dikelilingi oleh perwakilan kekuatan teratas dari berbagai wilayah klan Sky Evil. Dan dia sendiri adalah orang ketiga yang berkuasa di Tianxia Mansion, dan dia mengendalikan kekuatan besar. Namun dalam situasi ini, menghadapi umat manusia, seorang biksu dari ras kelas 10, dia merasa malu dan tidak berani mengambil tindakan. Termasuk perwakilan dari kekuatan besar lainnya yang hadir, mereka semua terkejut. Ini adalah momen yang cukup memalukan untuk diukir dalam catatan sejarah. Fang San menatap Fang Yu, mengertakkan gigi, matanya bersinar tajam. Tapi dia masih belum berani melakukannya. Tembak atau minggir, jika kamu berdiri di sini seperti ini, aku akan mempermalukanmu. Fang Yu berkata lagi, terlalu sombong, itu terlalu sombong. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Pada saat ini, bawahan yang berdiri di samping Fang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia mencabut pedang dari pinggangnya dan menebas Fang Yu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan bagian atas tubuhnya tidak bergerak. Dan kaki kanannya yang terangkat tiba-tiba ditendang. Ledakan, kekuatan kaki ini sangat menakutkan, dan ia menendang dada pria ini. Bang Long, tubuh fisik bawahan ini hancur seketika, dan daging serta darahnya berceceran. Ledakan. Di belakangnya, tanah yang sudah rusak kembali rusak, meninggalkan selokan. Panggil, kaki ini juga tersapu hembusan angin. Fang San di sebelah pria itu, rambut dan pakaiannya terangkat oleh hembusan angin.
Dia berdiri di sana, anggota tubuhnya kaku. Sudut matanya bergerak-gerak terus-menerus, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kemarahan, penghinaan, ketakutan, terjalin di dalam hatinya, membuatnya hampir muntah darah. Tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh. Aku akan memberimu waktu 3 detik. Entah kamu berinisiatif meninggalkan pandanganku, atau aku akan menyuruhmu pergi. Fang Yu menarik kembali kakinya dan berkata dengan dingin. 3. Dia mengabaikan reaksi Fang San dan langsung memulai hitungan mundur. 2. Fang San berdiri di tempatnya, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Ketika Fang Yu hendak melafalkan 3, dia mengertakkan gigi, berbalik dan berjalan ke samping. Kedua bawahannya juga mengikuti Fang San untuk pergi. Pemandangan ini mengubah wajah banyak biksu yang hadir. Dalam pengetahuan masa lalu mereka, Fang San adalah eksistensi paling menakutkan di rumah Tianxia, dan memegang kekuatan hidup dan mati. Namun kini, menghadapi umat manusia, Fang San justru menundukkan kepalanya untuk mengakuinya. Sungguh memalukan dan memalukan. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, cukup untuk diukir seumur hidup. Namun, perwakilan dari berbagai kekuatan yang hadir juga dapat memahami tindakan Fang San. Memang, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Fang Yu ini terlalu menakutkan. Fang San tampaknya masih mempertahankan martabatnya ketika dia melakukan tembakan seperti ini, tetapi dia hanya mencari jalannya sendiri. Untuk menghadapi Fang Yu, kita masih harus bersiap sepenuhnya, dan menyatukan Tuan Istana dan Tuan Muda Istana Tianxia, dan bahkan orang bijak dari keluarga Shenrune. Melihat Fang San mundur, Fang Yu berhenti bicara, hanya duduk di tempatnya dan menunggu. Zixi tidak jauh saat ini. Dia memandang Fang Yu dan tidak berani bergerak. Itu karena dia sedingin es dan pintar, dewasa dan stabil, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa yang dilakukan Fang Yu jauh melampaui apa yang bisa dia tangani dengan tenang. Dia tidak berani menunjukkan bahwa dia mengenal atau dekat dengan Fang Yu. Karena dengan melakukan itu, dia mungkin menjadi sasaran Fang San dan kekuatan lainnya, dan menyebabkan bencana bagi Fan Gong. Tetapi jika dia mundur, dia merasa Fang Yu akan kecewa lagi. Pada akhirnya, dia akan kehilangan temannya Fang Yu. Dari sudut pandang rasional, yang terbaik adalah tidak dekat dengan Fang Yu dan berpura-pura tidak mengenalnya. Karena Fang Yu lebih unggul sekarang, tetapi di masa depan, dia pasti akan mengalami pembalasan dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dari sudut pandang persepsi, Zixi selalu merasa Fang Yu masih jauh dari batas. Klan Shenrune dan rumah Tianxia mungkin tidak dapat membantu Fang Yu. Setelah 2 hari observasi, pikirannya berubah. Dia ingin mempelajari beberapa rahasia dari Fang Yu dengan taktik, untuk menguasai rahasia Protos. Namun setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia menepis ide tersebut, dan malah dengan tulus ingin memenangkan hati Fang Yu, agar Fan Gong bisa mendapatkan teman tersebut. Alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa, bisa berteman dengan Fang Yu pasti akan mendapat banyak manfaat. Zixi ragu-ragu lagi dan lagi, menggigit bibir merahnya, dan membuat keputusan. Dia berjalan ke sisi Fang Yu dan bertanya dengan suara rendah, Fang Daneng, tidak cocok tinggal lama di sini, kita harus mengungsi setelah mendapatkan uang. Melihat Zixi datang, mata Fang Yu berkilat kaget. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Meski tembakannya menenangkan semua biksu yang hadir, itu hanya sementara. Kekuatan utama, termasuk rumah Tianxia dan klan Shenrune, pasti akan mulai melakukan serangan balik setelahnya. Tentu saja, bagi Fang Yu, tidak masalah bagaimana mereka melakukan serangan balik. Hanya saja saat ini, selama menjadi biksu di klan Tianxia, saya khawatir mereka ingin memisahkan hubungannya dengan Fang Yu. Ini juga alasan mengapa Hong Yaozu lebih suka memberi Fang Yu 100 atau 200 juta koin asli secara cuma-cuma, daripada menginginkan Shen Wenyai. Namun Zixi masih berani melangkah maju untuk berbicara dengannya, yang tentu saja mengejutkannya. Kamu masih di sini sekarang, jadi kamu tidak takut terlibat? Fang Yu bertanya. Gadis kecil itu telah duduk di sebelah Fang Daneng. Mereka sengaja ingin melibatkan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu tidak bisa menghindarinya. Zixi berkata dengan lembut, kamu benar mengatakan itu. Fang Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu duduklah dulu, dan ketika kamu mendapatkan uangnya, aku akan segera membayar kembali 100.000 koin asli yang kamu pinjam dariku. Sejauh menyangkut pihak lain, 100.000 koin asli bukanlah apa-apa.
Zixi tertawa kecil. Melihat Zixi melangkah maju untuk berbicara dan tertawa bersama Fang Yu, para biksu di sekitarnya terkejut. Siapa wanita ini? Dia juga seorang kultivator klan surgawi. Mengapa dia mengenal Fang Yu, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang baik? Saat ini tempat lelang masih sepi. Para beku itu ada di sana, mereka tidak berani pergi atau melangkah maju, mereka hanya bisa diam di tempatnya. Setelah beberapa saat, Ketua Diakon, perwakilan dari Sekte Cilan, dan Hong Yaozu akhirnya kembali. Mereka berjalan cepat menuju tubuh Fang Yu. Ketua Diakon mengeluarkan sebuah cincin bertatahkan batu permata, menyerahkannya kepada Fang Yu dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat dan takut, Fang Daneng, semua koin asli yang diperoleh dari transaksi ada di dalamnya, kali ini kita tidak melakukannya ingin membagi Tian Fuxing. Ada total 170 juta koin asli di cincin penyimpanan ini. Tolong, terimalah. Saya tidak mau membaginya, saya menerima semua yang harus dikumpulkan. Saya tidak kekurangan uang. Fang Yu mengambil cincin penyimpanan dan mengerutkan kening. Tidak, kami senang bisa membantu tamu terhormat seperti Fang Daneng. Kali ini, kami tidak akan memungut bagiannya. Kepala Diakon mengeluarkan senyuman yang bahkan lebih buruk daripada menangis, dan dikatakan, kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Jangan lakukan ini lain kali. Kamu tetap harus menerimanya. Fang Yu menepuk bahu Diaken itu dan berkata, petik 2 titik. Ya, jawab Kepala Diakon. Fang Yu melirik perwakilan gereja Hong Yaozu dan Cilan yang berdiri di belakang Diaken. Hong Yaozu juga tersenyum, sementara perwakilan dari Sekte Cilan membungkuk sedikit. Di permukaan, mereka semua tampak terkejut oleh Fang Yu, dan ada ekspresi kagum di ekspresi mereka. Oke, ayo pergi, minum teh bersama jika ada waktu. Fang Yu berkata kepada 3 orang di depannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Zixi mengikuti di belakang. Segera, keduanya meninggalkan tempat lelang satu demi satu. Setelah Fang Yu pergi, kebisingan di tempat tersebut kembali terjadi. Diskusi langsung menjadi lebih keras. Semua beku masih dalam keterkejutan yang tak terhingga. Apa yang mereka alami hari ini? Apa yang telah kamu saksikan? Yang mulia dari suku Sein Rune terbunuh. Dibunuh oleh umat manusia. Ini peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Dan untuk acaranya sendiri, mereka bukannya tanpa perasaan. Kebanyakan dari mereka merasa malu. Namun, biarkan mereka berurusan langsung dengan Fang Yu, mereka tetap tidak punya nyali. Masalah ini harus dilaporkan kepada keluarga, kepada sekte, dan biarkan para tetua yang lebih tinggi memutuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Dapat diperkirakan bahwa setelah hari ini, klan jahat surgawi pasti akan melonjak. Perwakilan pasukan segera meninggalkan tempat kejadian, dan mereka bahkan tidak mengambil barang yang telah mereka foto sebelumnya. Fang Shan juga salah satunya. Saat keluar dari tempat pelelangan, Fang Shan berhenti dan melihat ke depan. Wajahnya membiru, dan pupil matanya bersinar dengan darah yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya amarahnya saat ini. Dipermalukan oleh Fang Yu di depan umum, tapi hanya bisa mundur. Dia tidak pernah mengalami rasa malu seperti itu dalam hidupnya. Harus membalas dendam. Pembalasan dendam. Dia ingin Fang Yu tahu mengapa umat manusia adalah ras kelas 10. Jika umat manusia menyinggung keluarga Protoss, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pergi, kembalilah dan laporkan masalah ini kepada Tuan Istana dan Tuan Muda. Fang Shan berkata dengan dingin. Di dalam tempat lelang, perwakilan dari kekuatan besar pergi satu demi satu. Perwakilan dari Sekte Cilan juga pergi. Hong Yaozu dan rombongan juga keluar dari tempat tersebut. Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengambil daun berpola dewa itu? Seorang rombongan bertanya. Ya, Hong Yaozu menjawab, Sekte Cilan juga telah menerimanya, jadi mari kita terima juga. Aku tidak takut, rombongan lainnya ragu-ragu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Seperti yang dikatakan Fang Yu, perdagangan adalah perdagangan, dan tanda suci tidak boleh memprovokasi kita untuk hal ini. Hong Yaozu melihat ke depan dan berkata, semua perhatian mereka selanjutnya pasti akan tertuju pada tubuh Fang Yu. Semakin sedikit biksu di tempat tersebut, dan pada akhirnya hanya anggota Tian Fuxing yang tersisa. Mereka segera memperbaiki tempat tersebut. Kepala Diaken berjalan ke arah Hexuan. Hexuan, Fang Yu membawa Divine Mark Ye, apakah kamu menerimanya?
Kepala Diaken bertanya dengan ekspresi serius. Saya berkomunikasi dengannya selama seluruh proses. Jawab Hesuan. Jadi, selanjutnya mungkin ada masalah. Bersiaplah, kata Diaken dengan suara yang dalam. Petik 2 titik titik titik. Saya mengerti. Hesuan menunduk dan menjawab. Setelah percakapan, Ketua Diaken dan Hesuan juga akan pergi. Tetapi saat ini, Fang Yu dan Zixi kembali ke tempat pelelangan lagi. Ini mengubah ekspresi kepala Diakon dan Hesuan. Jangan gugup, aku kembali untuk mengambil sesuatu. Fang Yu berkata, kamu lupa memberiku buku cheat yang aku ambil. Petik 2 titik titik titik. Ya, aku lalai. Kepala Diakon menjadi pucat ketika dia berkata bahwa dia akan berbalik dan mengambilnya. Tunggu, aku ingin peta. Fang Yu berkata lagi. Peta, permisi, peta apa yang diinginkan Fang Daleng? Diakon itu sadar kembali dan bertanya. Peta dengan cakupan terbesar di tanganmu. Kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, begitu, aku akan segera mengambilnya. Diakon berkata dan pergi ke belakang panggung. Jabatan ketua diakon bisa dibilang merupakan jabatan tertinggi di cabang Tianfuhang. Tetapi di depan Fang Yu, ketua diakon itu seperti anak kecil, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ketua diakon kembali. Kali ini, dia mendapatkan buku cheat yang tidak lengkap dan peta yang diinginkan Fang Yu. Peta ini mencakup wilayah 3 suku di sekitarnya, termasuk seluruh wilayah. Klan Tianxia, ini adalah peta terbesar yang saat ini dimiliki oleh Tian Fuxing, kata diakon itu. Fang Yu membuka sekilas. Distribusi wilayah dalam klan Tianxia adalah sangat detail. 3 kelompok etnis di sekitarnya tidak begitu detail, tetapi mereka juga memiliki garis besar secara umum. Secara keseluruhan, peta ini masih sangat bagus. Oke, terima kasih. Fang Yu mengangguk kepada ketua diakon, dan pergi bersama Zixi lagi. Melihat Fang Yu menghilang di depan matanya lagi, kepala Diaken menghela nafas lega. Dia adalah manusia, apakah dia benar-benar ingin mengguncang langit? Hesuan masih terlihat terkejut dan berkata, dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Kepala Diaken menggelengkan kepalanya dan berkata, titik titik titik. Fang Yu dan Zixi melewati tanda Bei dan langsung kembali ke area pangkalan di pinggiran wilayah selatan. Oke, saya akan membayarmu kembali sekarang, 10 kali lipat. Fang Yu mengeluarkan 1 juta koin asli dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zixi. Yang disebut koin asli sebenarnya adalah koin emas bulat. Siluet sederhana dari sebuah figur terukir pada mata uang tersebut. Itu terlihat seperti wujud manusia, atau lebih tepatnya, seperti yang disebut wujud dewa. Setiap koin asli yang diberikan kepada Fang Yu oleh Tian Fuxing mewakili 10.000 koin asli. Di ruang cincin penyimpanan, koin asli menumpuk seperti bukit. Zixi tidak mengelak karena dia tahu bahwa bagi Fang Yu sekarang, 1 juta koin asli bukanlah apa-apa. Setelah menyimpan koin aslinya, dia bertanya dengan suara rendah, Fang Daneng, bagaimana situasinya sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Lihatlah apa yang mereka lakukan sebelum kamu dapat memutuskan apa yang aku lakukan. Sekarang, pertama-tama aku akan mempelajari buku cheat di tanganku. Fang Yu mengeluarkan buku cheat yang tidak lengkap dan membukanya. Menurut perkenalan Hexuan saat itu, ia percaya bahwa cheat book ini adalah yatim piatu dan telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Fang Yu membukanya, dan sekilas dia melihat hampir sepertiga halaman depan terkoyak, hanya menyisakan sedikit bekas tepi. Adapun 2/3 berikutnya, mata Fang Yu sedikit berubah. Font yang digunakan pada isi cheat book ini, tidak ada bedanya dengan font yang sudah lama dikenalnya. Fang Yu mengetahui banyak font kuno, termasuk banyak font unik ras asing. Font-font ini berbeda, tetapi selama Anda menguasai dasar-dasarnya, pada dasarnya Anda dapat melihat arti umumnya. Namun, teks yang direkam dalam buku cheat ini, adalah font yang paling dikenal Fang Yu. Selama 5.000 tahun, dia telah menggunakan dan melihat font tersebut. Ini pasti milik bumi, milik umat manusia. Sumber rahasia ini, apakah itu bumi? Mata Fang Yu berkedip dan alisnya mengernyit. Kemungkinan ini tidak kecil. Li Huoyu telah mengatakan lebih dari sekali bahwa bumi adalah nenek moyang umat manusia dan merupakan asal mula banyak mantra. Mantra kuat yang dikuasai di bumi, ketika mereka mencapai bidang tengah dan atas, masih kuat di bawah lingkungan hukum bidang yang berbeda, bahkan lebih kuat daripada di bumi.
100.000 tahun yang lalu. Sejauh menyangkut Fang Yu, saat ini sangat sensitif. Karena Yuan Shizizun juga menghilang 100.000 tahun lalu. Namun, saat ini tidak ada hubungan antara keduanya. Fang Yu tidak memikirkan hal ini secara mendalam, tetapi mengamati 2/3 di balik buku rahasia itu. Teks adalah font yang paling dia kenal, dan dia yakin dia bisa memahaminya. Melihat Fang Yu telah mempelajari rahasianya, Zixi mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Saat pergi, Fang Yu secara khusus meminta Bei Bei membukakan portal untuk membantunya kembali ke Istana Pembakaran. Terima kasih, Fang Daleng. Zixi menundukkan kepalanya, sedikit membungkuk, lalu melewati portal dan menghilang di depan Fang Yu. Fang Yu melihat ke tempat Zixi pergi, dan sedikit menyipitkan matanya. Sejujurnya, penampilan Zixi di lokasi lelang mengejutkannya. Dia tahu betul bahwa Zixi mengambil inisiatif untuk membawanya kembali ke Istana Pembakaran, membantunya menemukan umat manusia, dan seterusnya, jelas bukan untuk apa yang disebut sebagai pembayaran kembali. Seluruh dunia adalah Kiki, semuanya untuk Lilai. Fang Yu tahu bahwa Zixi atau Istana Pembakaran, pasti berusaha mendapatkan manfaat darinya, jadi dia akan memposting dan memberinya bantuan. Di tempat pertemuan hari ini, Fang Yu langsung membunuh kekuatan klan Saint Mark, dan mengungkap identitas klan manusia. Dalam keadaan ini, Fang Yu tidak diragukan lagi akan menjadi musuh publik klan Tianxia. Saat ini, Zixi bahkan berani maju dan berbicara dengan Fang Yu di depan umum. Langkah seperti itu terlihat di mata banyak kekuatan yang hadir. Jangan dipikir-pikir, meskipun Anda tidak langsung mengenalinya, identitas Zixi akan segera ketahuan, dan bahkan Fan Gong di belakangnya akan terlibat di dalamnya. Dia dianggap sebagai sekutu Fang Yu dan terikat dengan Fang Yu. Alhasil, Fan Gong menjadi musuh publik klan Tianxia, bahkan harus diincar oleh klan Saint Rune. Dengan hasil seperti itu, Fang Yu dapat membayangkan bahwa Zixi, yang telah lama tinggal di klan Tianxia, tidak dapat mengetahuinya. Tapi dia tetap memilih untuk melakukannya. Kenapa ini? Apa tujuannya melakukan ini? Fang Yu sedikit mengernyit, otaknya berlari kencang, memikirkan apa yang mungkin ingin dicapai Zixi dengan melakukan ini. Fan Gong, di ruang kerja. Ledakan, Qiu Wanqian menamparkan meja giok di depannya hingga berkeping-keping, berdiri dan menatap Zixi yang berdiri di depannya. Sangat bodoh, hanya karena kamu menganggap latar belakang Fang Yu misterius, kamu bertaruh pada nasib seluruh istana Fan. Zixi, aku selalu optimis padamu di masa lalu, dan bahkan berharap kamu bisa menjadi pemimpin berikutnya dari Istana Fan. Tapi kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Ini benar-benar akan menghancurkan seluruh Istana Fan dan menyebabkan begitu banyak nyawa di Istana Fan dikorbankan dengan sia-sia. Qiu Wanqian tidak pernah menegur Zixi seperti ini. Matanya merah, napasnya cepat, dan dia sedikit tidak rasional. Setelah mendengarkan laporan Zixi, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Fang Yu membunuh Yang Mulia klan Saint Rune, dan seluruh klan Tianxia, dan bahkan seluruh benua Yunyu, termasuk dalam kejahatan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah kejahatan besar. Saat ini, Zixi bahkan memilih mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berbicara dengan Fang Yu. Dengan melakukan itu, Zixi pasti akan dianggap sebagai rekan Fang Yu. Setelah itu, identitas Zixi pasti akan ketahuan, dan seluruh Istana Pembakaran dipertaruhkan. Sebagai sekte peringkat kedua dari klan Tianxia, Fan Gong memang kecil dan terkenal, dan statusnya tidak rendah. Tapi di depan rumah Tianxia, di depan banyak sekte kelas 1, keluarga. Istana Pembakaran bukanlah sebuah peran. Di depan klan Saint Rune, Istana Pembakaran bahkan lebih buruk dari semut, dan akan dengan mudah dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Apa yang dilakukan Zixi hari ini sama saja dengan mendorong Fan Gong ke tepi tebing. Apalagi sudah bisa diduga, tidak akan lama lagi Anda akan jatuh ke dasar tebing dan hancur berkeping-keping. Anda tahu, Fang Yu akan menimbulkan kemarahan seluruh klan Skyfin dan bahkan klan Saint Mark. Qiu Wanqian terengah-engah dan menatap Zixi. Zixi adalah murid kebanggaannya. Dalam banyak kasus, dia bahkan membiarkan Zixi mengambil keputusan tentang sekte tersebut. Tapi dia tidak menyangka Zixi akan melakukan hal bodoh seperti itu. Pembacaan UU menempatkan Istana Fan dalam situasi di mana tidak mungkin untuk pulih. Tuan, Zixi mengangkat kepalanya, ingin menjelaskan. Berlutut, Qiu Wanqian marah,
tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Zixi, dan berteriak. Zixi tidak ragu-ragu dan berlutut di depan Qiu Wanqian. Qiu Wanqian bergegas maju beberapa langkah, mendekati tubuh Zixi, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Zixi memejamkan mata, tidak mengelak, dan tidak berbicara lagi. Qiu Wanqian melambaikan tangan kanannya ke bawah, namun pada akhirnya tidak jatuh ke pipi Zixi. Dia memandang Zixi dan menghela nafas ke langit. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dan duduk, wajahnya cemberut dan kecewa. Kamu, beri aku penjelasan yang masuk akal, kata Qiu Wanqian lemah. Zixi mengangkat kepalanya, memandang Qiu Wanqian, dan berkata, Guru, saya tahu pilihan ini terlalu berisiko, tapi, semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Panen, apa lagi yang ingin kamu peroleh dari kejadian ini? Panen seluruh mayat istana pembakaran. Qiu Wanqian kembali meraung marah. Pada saat itu, hanya ada dua pilihan yang bisa saya ambil. Yang pertama seperti yang Anda katakan, Guru, berpura-pura tidak tahu, dan mundur diam-diam, kata Zixi dengan tenang tanpa ekspresi lain di wajah cantiknya. Dengan cara ini, memang tidak ada risiko, tidak ada kekuatan yang akan mengawasi kita, dan kita bisa mundur dengan seluruh tubuh kita. Pilihan kedua adalah pilihan yang saya buat. Saya berjalan ke depan untuk berbicara dengan Fang Yu di depan umum. Melakukan hal itu mungkin membuat kekuatan yang hadir, termasuk Istana Tianxia, berpikir bahwa saya dan Fang Yu adalah mitra, yang sangat berisiko. Besar, mendengar ini, Qiu Wanqian sudah duduk tegak. Dia hanya ingin mendengar alasan yang diberikan oleh Zixi. Dia perlu tahu dari mana tujuan Zixi memulai sebelum membuat pilihan yang menurutnya sangat bodoh ini. Jika saya membuat pilihan pertama, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Kita tidak ada hubungannya dengan Fang Yu, dan bahkan mungkin dianggap sebagai anggota musuh. Fan Gong masih merupakan sekte tingkat kedua, itu sangat sulit untuk mencapai ambang sekte kelas 1. Bahkan jika itu menjadi sekte kelas 1, bahkan yang teratas, itu hanyalah sekte kelas 1. Zixi berkata dengan ringan, di klan Seinrune. Di depan kita masih tidak peduli, sama seperti binatang buas. Kamu, Qiu Wanqian berkata dengan wajah pucat, ini alasanmu. Seluruh benua Yunyu telah dikendalikan oleh para dewa dan iblis selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa mengubah pola ini. Ada begitu banyak hal menakjubkan hal-hal dalam sejarah. Para jenius yang berkultivasi mencoba untuk menggulingkan tatanan yang ditetapkan oleh para dewa dan iblis, tetapi siapa yang melakukannya? Mereka yang berani melawan dewa dan iblis, semuanya musnah dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Yang bisa kita lakukan adalah hidup sebaik mungkin di bawah aturan yang ada dan berdiri di posisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi posisinya, kita akan semakin aman dan kita akan semakin dihargai. Apa yang salah dengan ini? Kenapa kamu sangat ingin sukses? Jika ini penjelasanmu, aku tidak akan menerimanya. Wajah Qiu Wanqian sangat jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ini pertaruhan. Aku berjalan menuju Fang Yu untuk mengikat nama Fan Gong dan Fang Yu. Zixi berkata dengan tenang dan tenang. Bukan karena klan iblis itu bodoh. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat pintar. Karena dia memilih untuk bertindak dalam situasi itu berarti dia siap menghadapi seluruh klan Seinrune dan klan Tianxia. Dan beberapa tembakan, sebelumnya mudah diselesaikan. Tidak peduli lawan mana yang dia hadapi, tidak ada momen sulit. Oleh karena itu, menurutku, hanya beberapa tembakan, apakah menurutmu dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan seluruh klan Seinrune? Tidak, bukan hanya klan Seinrune. Ambil 10.000 langkah, dan saya berasumsi bahwa Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan klan Seinrune. Ada apa di balik suku Seinrune? Itu seluruh keluarga Protoss. Tidak peduli seberapa kuat seorang biksu manusia, mustahil untuk berurusan dengan seluruh keluarga Protoss. Qiu Wanqian berdiri dengan semangat lagi dan berkata dengan marah, jika klan Seinrune benar-benar dimusnahkan, masalah ini hanya akan bertambah buruk dan memprovokasi eksistensi teratas dari keluarga Protoss. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dan ketika kita membakar istana, kita juga akan dimusnahkan bersama-sama. Zixi, kamu salah kali ini. Untuk seorang biksu manusia yang baru mengetahuinya sejak lama, karena gagasan yang samar-samar, tempatkan dirimu dan istana pembakaran dalam situasi yang sangat berbahaya. Tuan, ini adalah kesempatan singkat.
Zixi memandang Qiuan Qian dan berkata, pada saat itu, saya dapat dengan mudah membuat pilihan pertama. Dan pilihan kedua, saya tahu risikonya. Saya tahu bahwa Fang Yu pada akhirnya akan jatuh tanpa dikepung oleh Protoss, dan kita akan dihancurkan. Ketika sebuah kesempatan yang benar-benar dapat mengubah status quo Istana Fen, dan bahkan memungkinkan untuk mencapai langit dalam satu langkah, ada di depan saya, Guru, ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam seumur hidup. Aku tidak mau ketinggalan. Aku memilih untuk pergi ke Fang Yu. Ini mungkin kesalahan, dan mungkin membuat istana pembakaran tak tertahankan, tapi... Tapi apa? Kamu bertaruh dengan seluruh sekte demi harapan kecil itu. Zixi, kamu... Qiuan Qian sangat marah. Saya hanya ingin berubah, agar Fan Gong memiliki kesempatan untuk terbang ke angkasa. Zixi berkata, saya tidak ingin menerobos, atau saya lebih baik mati. Guru, saya telah melakukan banyak hal dan tidak dapat berubah. Setelah itu, tunggu saja hasilnya. Qiuan Qian membuka matanya lebar-lebar, menatap Zixi, dengan mulut terbuka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, dia hanya melihat tekad di wajah Zixi. Ambisi Zixi, jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia sadari di masa lalu. Suku Tianxia, di utara wilayah tengah, terdapat kota yang dijaga ketat di dalam dan di luar. Kota kecil ini terlihat seperti kota kecil, namun nyatanya, ini adalah pusat organisasi klan Tianxia, tempat rumah Tianxia berada. Saat ini, bagian paling tengah dari rumah Tianxia, di aula di kamp utama Mansion. Banyak anggota senior Tianxia Mansion yang hadir. Setelah Fang San meninggalkan tempat pelelangan, dia segera bergegas kembali ke rumah Tianxia dan melaporkan semua yang terjadi di tempat tersebut kepada pemilik istana dan tuan muda. Raja istana yang duduk pertama, Luo Changtian, mengenakan jubah platinum, dengan rambut putih tergerai di bahunya. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya, dan wajahnya tampan. Dan tuan muda Luo Chen sedang duduk di satu sisi, wajahnya lebih cantik, dan cahaya biru sedikit bersinar di pupilnya. Di dahi mereka, ada tanda klan Saint Rune, bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Setelah mendengarkan laporan Fang San, wajah Luo Changtian dan Luo Chen sangat suram. Yang mulia dari suku Saint Rune terbunuh. Di wilayah rumah Tianxia, di bawah pengawasan banyak perwakilan. Jika kejadian ini kembali ke klan Saint Rune, itu pasti akan membangkitkan kemarahan para penguasa besar klan Saint Rune. Pada waktu itu, Anda juga harus melampiaskan kelambanan Tianxia Mansion. Seharusnya, jangan biarkan dia pergi. Kita harus segera membunyikan peringatan untuk memblokir seluruh area. Luo Chen menatap Fang San dan berkata dengan dingin. Bagi puluhan ribu pembudidaya suku Tianxia, gunung resmi penghakiman hidup dan mati sangatlah menakutkan. Di depan ayah dan anak Luo Changtian dan Luo Shen, yang merupakan bawahan, terdapat kesenjangan status yang jelas. Karena penguasa istana rumah Tianxia ditunjuk secara pribadi oleh penguasa agung klan Saint Rune, dan itu dianggap sebagai simbol klan Saint Rune dalam klan Tianxia, dan posisinya dalam klan Tianxia adalah unik dan tertinggi. Adapun Luo Chen, dia adalah pewaris Luo Changtian, dan dia secara alami menjadi orang kedua yang berkuasa. Menghadapi teguran Luo Chen, Fang San harus menundukkan kepalanya dan menjawab, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu sangat menakutkan. Orang suci suku Saint Rune dihancurkan sepenuhnya oleh tamparannya, bawahannya mengira dia adalah kekuatan terburuk juga di atas tingkat 4 Hedao, dan batas atasnya tidak diketahui. Karena baik yang mulia maupun anggota organisasi penyandang cacat, menghadapi Fang Yu tidak memiliki perlawanan. Mendengar kata-kata Fang San, Luo Chen melihat ke arah Luo Changtian. Oh, maksudmu, ras manusia ini memiliki kekuatan terburuk di tingkat keempat Hedao, sejauh perkiraannya tidak ada habisnya. Artinya, dia mungkin juga berada di tingkat ke-7 ke-8, atau bahkan sumber terbuka untuk sepenuhnya mencerahkan dewa tingkat. Luo Chen berdiri, berjalan ke arah Fang San, menyipitkan matanya dan bertanya. Fang San tidak menjawab. Fang San, menurutku kamu sudah terlalu lama memiliki kehidupan yang baik, dan kamu telah melupakan dasar-dasarmu. Luo Chen berkata dengan tangan di punggung dan menatap Fang San dengan mata dingin, suku manusia dapat mengejutkan seluruh langit. Kelompok pembudidaya klan Sa yang paling kuat, belum lagi pengalaman pribadi dalam adegan ini, hanya duduk di sini dan mendengarnya, saya merasa sangat malu dan sangat konyol. Bukankah itu hanya takut mati?
Hanya melihat adegan di mana si berombak sedang melakukan sesuatu. Aku tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya, itu benar-benar tidak berguna. Biarkan suku manusia membunuh suku Saint Mark yang terhormat. Tahukah kamu betapa seriusnya kamu melakukan hal itu? Fang Shan, kamu harus tahu bahwa semua yang kamu miliki sekarang dianugerahkan oleh klan Saint Rune. Kalau tidak, kamu bukan siapa-siapa. Pada titik ini, Luo Chen mengulurkan tangannya dan menepuk pipi Fang Shan. Fang Shan menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum dia kembali ke rumah, dia tahu dialah yang akan disalahkan atas hal ini. Karena penampilannya di venue memang sangat buruk. Tapi saat itu, dia tidak punya cara lain. Hadapi Fang Yu secara langsung, atau mundur. Demi menyelamatkan nyawanya, dia akhirnya memilih yang terakhir. Saat ini, seluruh aula juga sunyi senyap. Suasananya sangat khusyuk, dan tidak ada yang berani berbicara. Tahukah Anda bahwa jika perilaku mundur Anda menyebar, bagaimana yang mulia di atas klan Saint Rune akan memandang istana Tianxia kita? Bagaimana perwakilan kekuatan besar di tempat kejadian akan memperlakukan istana Tianxia kita? Luo Chen berkata lebih dan lebih lagi. Udaranya dingin, dan tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Bentak, Fang Shan ditampar dan dilempar beberapa langkah ke samping. Dia berlutut, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, bawahan mengakui bahwa proses ini telah gagal. Kamu masih merasa benar ketika kamu tahu bahwa kamu telah gagal. Wajah tampan Luo Chen ditutupi dengan udara suram, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menendang dada Fang Shan. Dalam hal ini, Fang Shan tidak membentengi, dia juga tidak berani membentengi. Ledakan, dengan suara teredam, Fang Shan ditendang dan terbang terbalik, muntah darah. Luo Chen melangkah maju, menginjak dada Fang Shan dengan tangan kanannya, dan menginjak ke bawah dengan paksa. Kakak, tulang dada Fang Shan terus pecah, dan banyak darah keluar dari mulutnya, yang sangat menyakitkan. Luo Chen tidak bercanda atau berpura-pura, dia benar-benar mengharukan dan menyiksa Fang Shan. Fang Shan terus muntah darah, tapi dia tidak menjerit. Di kedua sisi aula, banyak anggota senior menonton adegan ini, mata mereka berbeda, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Mereka tahu kebrutalan Luo Chen. Hanya saja Fang Shan, sebagai kekuatan ketiga di istana Tianxia, Luo Chen bahkan tidak memberikan wajah apapun, bahkan langsung menyerang dan menghajar mereka. Pemandangan ini membuat mereka ketakutan. Bang, 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 Luo Chen berulang kali mengangkat kakinya dan menginjaknya, meremukkan anggota badan dan tulang Fang Shan, membuat suara teredam yang dalam. Pemandangan ini sangat menakutkan. Namun, Fang Shan tertegun tanpa teriakan minta ampun atau jeritan. Dan ini adalah pendekatan yang paling tepat. Saat ini, jika Fang Shan berani berteriak atau memohon ampun, Luo Chen hanya akan mulai lebih berat. Baiklah, pada saat ini, Luo Changtian, yang diam, akhirnya berbicara. Luo Chen kemudian berhenti dan menoleh untuk melihat ayahnya. Masalahnya sudah berakhir, segera tawarkan hadiah untuk umat manusia di seluruh klan ini. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang dia bisa memberikan hadiah yang besar. Luo Changtian memerintahkan dengan suara yang dalam. Ya, anggota senior di kedua sisi aula menjawab bersamaan. Ayah, pihak klan Saint Mark. Luo Chen menyipitkan mata sedikit dan melihat ke arah Luo Changtian. Luo Changtian memiliki mata yang dalam, melihat ke langit-langit, terdiam selama beberapa detik, dan menjawab, mereka akan segera datang kepadaku, dan yang harus kita lakukan, adalah memenggal kepala umat manusia itu dan mengirim kepada para bangsawan besar. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan kemarahan mereka. Tuan Istana, bawahan harus melaporkan situasinya. Pada saat ini, seorang anggota yang mengikuti Fang Shan ke tempat pelelangan mengepalkan tinjunya. Mengatakan, Luo Changtian berkata dengan ringan. Laporkan kepada kepala istana bahwa ada seorang pendamping wanita di samping Fang Yu di tempat pertemuan. Saya telah mengirimkan tangan saya untuk mengkonfirmasi identitas dan memastikan bahwa kultivator wanita tersebut bernama Zixi, dan dia adalah sekte tingkat kedua dari Tianxia Clan. Fan orang suci istana, anggota tersebut melaporkan, setelah Fang Yu membunuh penguasa agung suku Saint Mark, dia memimpin dengan berjalan menuju Fang Yu dan berbicara dengan gembira. Istana pembakaran sekte kelas 2, Luo Changtian sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, dan berkata, mengkhianati klan jahat surgawi dan beralih ke klan manusia yang rendah hati. Aneh, tapi itu saja,
bunuh saja sekte ini. Tidak perlu mengkhianati sekte tersebut. Klan Saint Rune, dia menoleh untuk melihat ke arah Fang San yang sudah bangun, berlutut di depannya lagi, dan memerintahkan, Fang San, masalah ini akan ditangani olehmu, dan kuharap kamu jangan mengecewakanku lagi. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Fang San menyeka darah dari dagunya, matanya dingin, dan berkata, Ayah, karena Fan Gong beralih ke pecahan itu, lalu kita pindahkan Fan Gong, mungkinkah pecahan itu akan muncul? Luo Chen menyipitkan matanya, dengan cahaya yang sangat bersinar di matanya, dan berkata, jadi ini oke. Biarkan Fang San yang memimpin, dan aku akan memimpin 3.000 tentara dewa dari Istana Tianxia untuk menunggu di luar. Bajingan itu berani muncul, dan kami akan mengepungnya. Kekuatan Fang Yu belum ditentukan, jadi dia bertindak gegabah. Luo Changtian mengerutkan kening. Bahkan pemuja suku Saint Rune ditampar sampai mati oleh Fang Yu. Meskipun pemuja suku Saint Rune mungkin tidak lebih kuat dari mereka, bagaimanapun juga, dia dilahirkan dalam ras dewa, tidak peduli seberapa lemah dia. Bagaimanapun, mampu menamparkan dan menamparkan keberadaan yang abadi, pasti tidak bisa dianggap remeh. Seperti yang dikatakan Fang San, batas atas kekuatan Fang Yu masih belum diketahui. Jika Fang Yu benar-benar muncul, apakah lebih baik berkomunikasi dengan klan Saint Rune terlebih dahulu? Ayah percayalah, saya telah mengembangkan 5 tubuh mendalam yang diberikan oleh Yang Mulia kepada saya hingga tingkat tertinggi. Fang Yu itu hanyalah klan individu, saya pasti bisa menghadapinya. Mata Luo Chen tajam dan dingin berkata, selanjutnya, Fang San telah kehilangan wajah rumah Tianxia kita. Saya secara pribadi harus mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali martabat rumah Tianxia. Mendengar kata-kata ini, Luo Changtian mengangguk ringan dan setuju. Kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan, Fang San akan menghancurkan istana Fan di depan, dan kamu akan mengerahkan 3.000 dewa istana Tianxia di belakang dan menunggu Fang Yu muncul. Ya, Luo Chen mengepalkan tinjunya, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman yang sangat dingin. Perasaan, tinggal di rumah Tianxia untuk mengolah 5 tubuh mendalam tidak nyaman, dan bahkan bisa dikatakan sangat menyedihkan. Untuk membunuh, hanya saja kebutuhan untuk secara pribadi berurusan dengan manusia yang rendahan merupakan penurunan harga baginya. Pergilah, Luo Chen menoleh dan melirik ke arah Fang San, lalu berkata, Ya, Fang San segera bangkit dan mengikuti Luo Chen. Keduanya meninggalkan aula satu demi satu. Perintah hadiah yang dikeluarkan oleh Tianxia Mansion segera menyapu 5 area besar di seluruh klan. Ras, Fang Yu, Tian Fuxing, menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para pembudidaya suku Tianxia. Dalam urutan hadiah, Tianxia Mansion tidak menyebutkan apa yang dilakukan Fang Yu. Ada kemungkinan bagi Tianxia Mansion untuk menawarkan hadiah atas keinginan seluruh klan. Jangan pernah memikirkannya untuk mengetahui seberapa besar kejahatan yang dilakukan. Dan Fang Yu lahir dalam ras manusia, identitas ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ras manusia diinginkan oleh seluruh ras dalam ras Tianxia. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapakah Fang Yu yang suci ini? Apa yang dia lakukan hingga memprovokasi istana Tianxia hingga terjadi pertarungan besar? Pada hari ini, Fang Yu menjadi terkenal di klan Tianxia.